Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mengulas sedikit sejarah Yerusalem, sebuah kota tiga agama yang paling tua dan memiliki kompleksitas konflik yang penyelesaiannya hingga hari ini sangat sulit untuk dipecahkan. Karena itu, dalam banyak buku-buku ditulis bahwa Yerusalem adalah kota yang paling indah, namun Yerusalem mempunyai beberapa kekurangan. Muqaddasi dalam Description of Syria including Palestine menyatakan Yerusalem adalah sebuah gelas emas penuh kalajengking. Penggambaran Muqaddasi Yerusalem sebagai sebuah gelas emas penuh kalajengking adalah mungkin karena konflik-konflik yang sering terjadi antara tiga penganut agama Abrahamik, yakni Islam, Yahudi, dan Kristen. Dalam berbagai peristiwa di Yerusalem seringkali memakan korban. Dan sejak politik Yahudi, yakni negara Yahudi didirikan di Palestina, maka konflik itu terus menajam. Pada 2010 misalnya, Presiden Obama memaksa Netanyahu yang kembali berkuasa dalam koalisi bersama Barak membekukan pembangunan pemukiman Yerusalem untuk sementara, meski harus dibayar dengan harga momen paling pahit dalam hubungan Amerika Serikat, Amerika dan Israel. Obama paling tidak telah mempertemukan kedua pihak untuk berbicara kembali, meskipun prosesnya sangat dingin dan berumur pendek. Konflik yang menajam di Palestina atau Yerusalem, kota yang berbagi antara Israel Palestina, sering dibalut oleh keyakinan-keyakinan eskatologis dan politik. Inilah yang menyebabkan konflik di sana penuh dengan kerumitan yang penyelesaiannya sangat rumit. Inilah yang menarik bagi kota tua Yerusalem, kota tiga agama samawi. Karena itu, dalam pandangan Amos Oz, kota Yerusalem telah dihancurkan, dibangun kembali, dihancurkan, dan dibangun lagi. Yerusalem adalah seorang mania sektua yang mencekik pecinta demi pencinta sampai mati sebelum melepas paksa pencintanya dengan laba-laba beracun yang melahap teman bercintanya yang masih berusaha memenetrasinya. Inilah gambaran Amos Oz tentang kota Yerusalem. Konflik sering terjadi karena sesungguhnya di tempat dengan wilayah yang terbatas sering terjadi gesekan-gesekan antar penganut agama. Maka menarik apa yang dikatakan oleh Muqaddasi, bahwa Yerusalem adalah sebuah gelas emas penuh kalajengking, sebuah gambaran yang menurut kita hari ini sangat nyata, di mana pada peristiwa-peristiwa tertentu ketua entitas antara Palestina dan gerakan-gerakan
Palestina melawan Israel sering terjadi dalam berbagai waktu. Karena itu penyelesaian konflik ini memakan waktu yang panjang dengan biaya yang luar biasa. Anggapan bahwa Palestina berada dalam penjajahan Israel itu sangat menyebar, bahkan Soekarno akan terus membela Palestina sebelum memperoleh kemerdekaan. Dunia mengecam seluruh tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh Israel maupun Hamas. Korbannya seringkali adalah perempuan dan anak-anak kecil yang tidak berdosa. Dunia modern yang mengagungkan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian ternyata sulit terwujud di wilayah ini. Palestina terus memanas sepanas wilayah itu. Karena itu, dunia harus bersatu merumuskan penyelesaian komprehensif bagi keduanya. Jadi selama 1000 tahun Yerusalem secara eksklusif Yahudi, selama 400 tahun Kristen, selama 1300 tahun Islam, dan tak satu pun dari ketiga agama itu pernah mendapatkan Yerusalem tanpa pedang, mangonel, dan senjata lainnya. Sejarah-sejarah nasionalistik mereka menunjukkan kisah kaku rangkaian yang tak terelakkan menuju kemenangan-kemenangan heroik dan bencana-bencana yang datang tiba-tiba, tapi dalam sejarah ini telah berusaha untuk ditunjukkan bahwa tak ada yang tak terelakkan, selalu ada pilihan-pilihan. Dan pilihan-pilihan untuk berdamai antara keduanya membutuhkan keadilan dunia untuk keduanya. Palestina, oh Palestina, Yerusalem sebagai kota tertua tiga agama sering berbalut antara masalah eskatologi, teologi, dan politik. Tahun 1948 ketika negara Yahudi didirikan, eskalasi konflik makin menjadi-jadi hingga hari ini. Yerusalem sebagai kota tertua tiga agama butuh tangan-tangan yang luar biasa yang mencintai perdamaian dan mencintai keadilan. Kita berdoa untuk keduanya.